Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Putra Laksmana Tanjung, mahasiswa Pendidikan Geografi kelas C Stambuk 2020, akan mempresentasikan laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2 SMA Negeri 13 Medan dengan Ibu dosen pembimbing lapangannya, yaitu Dr. Melinda Suryani Harepa, SPD MSI. Selanjutnya, nah, adapun pembahasan pada presentasi laporan PLP2 ini, saya membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah informasi umum sekolah mitra, yang ketiga adalah hasil kegiatan dari PLP2 itu sendiri, dan yang ketiga adalah, maksudnya yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Mungkin untuk selanjutnya yaitu, nah, kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Kita ketahui bahwasanya pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Pendidikan ini menjadi wadah untuk mencari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini tidak hanya dipraktikkan dalam dunia pendidikan saja, melainkan juga dalam lingkungan sosial atau masyarakat. Ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi para penerus bangsa untuk memajukan negara di kemudian hari. Perguruan tinggi sebagai salah satu tempat pendidikan yang menyediakan dan membentuk para calon-calon penerus bangsa ikut andil juga dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan untuk selanjutnya adalah bab 2, informasi umum sekolah mitra. Nah, di sini saya membaginya menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah visi dan misi sekolah, yang kedua adalah organisasi sekolah, yang ketiga adalah sumber daya manusia di sekolah, dan yang keempat adalah sarana dan prasarana, dan yang kelima adalah prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Dan kita masuk ke dalam visi dan misi sekolah. Adapun visi sekolah dari SMA Negeri 13 Medan ini, yaitu mewujudkan warga sekolah yang berkarakter, berilmu, bertakwa, cerdas, dan terampil, unggul dalam prestasi, bermartabat, serta peduli terhadap lingkungan. Nah, itu tadi visi sekolahnya. Dan sekarang yaitu adalah misi sekolah dari SMA Negeri 13 Medan. Yang pertama adalah membentuk peserta didik yang bermoral, mempunyai budi pekerti yang santun, dan disiplin serta bermartabat. Yang kedua adalah menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Ketiga, menumbuh kembangkan sikap-sikap positif dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Dan yang keempat adalah menciptakan suasana belajar dan mengajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kelima, membentuk peserta didik yang mempunyai life skill. Dan yang keenam adalah menciptakan suasana lingkungan yang hijau, sejuk, bersih, indah, serta sehat. Dan yang ketujuh adalah mengembangkan kurikulum berbasis lingkungan hidup. Selanjutnya, nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi sekolah yang berada di SMA Negeri 13 Medan. SMA Negeri 13 Medan sendiri sekolahi oleh Ibu Haja Fauzia Hasibuan SPD MSI dengan ketua komite sekolah yaitu Bapak Zulkarnain Kardun, ya, dengan koordinator TU yaitu Pak Alfansa, dan didukung oleh para Bapak wakil kepala sekolah yaitu bidang kurikulum yaitu Pak Zainal Abidin SPD, dan Wakasek bidang kesiswaan yaitu Bapak Davidson Tarigan SSI MSI, dan yang itu adalah Bapak Wakasek bidang sarana prasarana yaitu Dr. Andes Palomo Siregar, dan untuk Wakasek bidang humas yaitu Ibu Hamida SPD. Selanjutnya, nah, adapun sumber daya manusia di SMA Negeri 13 Medan. Setiap sekolah pasti harus memiliki unsur-unsur yang selalu mendukung proses pembelajaran. Salah satu unsur tersebut ialah sumber daya manusia yang memadai. Adapun jumlah guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan di SMA
Negeri 13 Medan adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel yang tertera pada presentasi ini, bahwasannya kepala sekolah ada 1 orang, untuk pegawai negeri sipil berjumlah ada 52 orang, dan pegawai tetap atau non-PNS PNS ada 21 orang, dan guru P3K ada 9 orang, dan untuk pegawai tidak tetap ada 27 orang, dan pegawai honor ada 5 orang dengan jumlah yaitu 115. Sementara untuk peserta didik di sini dapat kita lihat untuk kelas 10 dengan jumlah laki-laki sebanyak 175 orang dan perempuan 253 orang dengan jumlah 428 siswa. Dan di kelas 11 yaitu laki-lakinya berjumlah 169 siswa dan perempuannya 256 siswa dengan jumlah untuk angkatan kelas 11 berjumlah 425 siswa. Dan kita masuk di kelas 12 yaitu di laki-lakinya berjumlah 151 siswa dan perempuannya 259 siswa dengan jumlah angkatan kelas 12-nya yaitu dengan total 410. Nah, jadi jika dikalkulasikan untuk peserta didik ataupun siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 13 Medan ini, keseluruhan laki-laki berjumlah 495 siswa laki-laki dan 768 siswa perempuan dengan total keseluruhan mencapai 1.263 siswa. Selanjutnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah SMA Negeri 13 Medan. Di sini ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang belajar, ruang pelayanan administrasi, ruang koperasi, ruang ibadah, pos satpam, ruang OSIS, lapangan upacara, kantin, toilet, ruangan lab, ruangan keperpustakaan, ruangan praktek komputer, ruangan kesenian dengan ditunjang ataupun didukung oleh prasarana sekolah berupa daya listrik dengan tenaga bertegangan 7,7 volt dan daya listrik penerangan dengan daya 4,8 volt dan jaringan telepon. Dan berikutnya ada sumber air seperti sumur, pompa, dan pump. Dan yang berikutnya adalah saluran pembuangan air hujan. Dan yang berikutnya adalah pagar pengaman dengan yang dimiliki oleh sekolah itu sekitar 24 meter. Selanjutnya. Nah, selain didukung oleh SDM dan prasarana dan sarana sekolah, SMA Negeri 13 Medan ini juga memiliki prestasi untuk para siswa-siswinya, tidak hanya di akademik maupun di non-akademik. Seperti contohnya aja di sini ada Kamila Syifa Himawan ya, di ajang akademik itu ada Olimpiade Sains ya, ataupun Olimpiade Ekonomi. Di sini dia peringkat mendapat medali emas dengan peringkat nasional gitu. Nah, ini beberapa yang saya tampilkan dari begitu banyaknya prestasi siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 13 Medan. Nah, oleh karena itu, prestasi yang didapat ini tidak serta-merta dicapai oleh siswa sendiri, melainkan pembinaan yang dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya. Nah, adapun bab 3 yaitu hasil kegiatan PLP2 ini terbagi menjadi yang pertama adalah analisis kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran yaitu berupa RPP, bahan ajar, media LKPD, perangkat penilaian sesuai dengan MAPEL dengan bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir ada refleksi. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam bagian analisis kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran yang berupa RPP, bahan ajar, media, LKPD, perangkat penilaian sesuai dengan MAPEL dengan bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong. Kurikulum pada SMA Negeri 13 ini memakai kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
Kurikulum Merdeka berfokus pada pembelajaran karakter yang berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering lebih kita kenal dengan singkatan P5 untuk mewujudkan generasi yang berkarakter dan unggul dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila. Peserta didik memiliki kebebasan untuk berpikir kritis dan belajar dari berbagai sumber, sehingga dapat membantu peserta didik untuk menemukan informasi baru, menambah wawasan pengalaman, dan memecahkan masalah secara nyata. Adapun analisis kurikulum Merdeka dijabarkan melalui beberapa analisis, yaitu yang pertama, analisis tujuan kurikulum Merdeka, yang kedua, analisis karakteristik kurikulum Merdeka, yang ketiga, analisis implementasi kurikulum Merdeka yang sudah terlaksana di SMA Negeri 13 Medan ini, dan yang keempat adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Yang kelima adalah mengajar terbimbing dengan bimbingan dosen dan guru pamong. Perlu kita ketahui, tidak hanya kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMA Negeri 13 Medan ini. Kurikulum Merdeka diterapkan khusus untuk kelas 10. Sementara untuk kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum K13. Selanjutnya. Nah, adapun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang ada di SMA Negeri 13 Medan ini, seperti yang kita ketahui bahwasannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju menjadi salah satu hal yang tidak dapat digunakan oleh pendidik dalam dunia pendidikan guna meningkatkan inovatif dan kreativitas pendidik dan siswa. Dalam pembelajaran yang dilakukan di lingkungan SMA Negeri 13 Medan, teknologi informasi dan komunikasi sudah dengan sangat baik dimanfaatkan, seperti pada beberapa pembelajaran yang menggunakan infokus dan proyektor di dalam kelas. Ada juga beberapa guru yang meminta siswa untuk menggunakan handphone dalam melaksanakan pembelajaran untuk mengakses pembelajaran melalui internet yang bertujuan agar siswa belajar tidak hanya dari buku saja, tetapi dapat memanfaatkan informasi yang ada di internet sehingga wawasan siswa menjadi lebih luas. Untuk selanjutnya. Nah, berikutnya adalah kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 13 Medan ini. Kegiatan kurikuler adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan sekolah yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam pelajaran dengan tujuan agar membantu siswa dalam hal mendalami sekaligus menghayati berbagai materi yang nantinya akan dipelajari ketika dalam kegiatan intrakurikuler. Menurut Badrudin, kegiatan ekstrakurikuler dimaknai sebagai sebuah perhimpunan yang telah disiapkan oleh satuan pendidikan dalam rangka untuk mengarahkan apa yang menjadi minat, bakat, kegemaran, kepribadian, dan kreasi peserta didik sehingga nantinya dijadikan sebagai acuan dalam mendeteksi talenta peserta didik. Dalam praktiknya, program yang telah disiapkan tersebut memuat rumusan rencana dan aturan-aturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, materi pelajaran, serta tata cara atau strategi yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan berbagai aktivitas pembelajaran rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini, SMA Negeri 13 ini banyak sekali ekstrakurikulernya seperti taekwondo, pramuka, paskibra, sepak bola, serta futsal, dan lain-lainnya. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah refleksi. Setelah melaksanakan kegiatan PLP2 ini, saya pribadi dapat memberikan refleksi berupa SMA Negeri 13 Medan merupakan salah satu lokasi pelaksanaan PLP2 Universitas Negeri Medan tahun 2023. SMA Negeri 13 Medan ini terletak di Jalan Brigjen Hamid kilometer 7, Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. PLP2 dilaksanakan pada semester 7 perkuliahan. PLP2 dilaksanakan tanggal 13 Oktober sampai dengan 28 November 2023.
Mahasiswa PLP 2 Unimed diterima dengan baik oleh pihak SMA Negeri 13 Medan. Sambutan selamat datang disampaikan oleh kepala sekolah yang didampingi oleh Ibu Hamidah SPD selaku bidang humas bersama Wakasek bidang kurikulum Bapak Zainal Abidin SPD. Pihak SMA Negeri 13 Medan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Haja Fauziah Hasibuan SPD MSI mengizinkan dan meresmikan penerimaan mahasiswa PLP 2 untuk beraktivitas di SMA Negeri 13 Medan ini. Nah, alhamdulillahnya saya dan kedua teman saya yaitu mendapatkan guru pamong yaitu Ibu LP Sunita Lubis SPD baik dan membimbing kami dengan baik dalam hal program PLP 2 ini. Beliau selalu menyempatkan waktu untuk mendiskusikan terkait sistem pembelajaran di kelas. Setelah berjalannya kegiatan PLP 2 ini, kami menyadari bahwa menjadi guru bukanlah pekerjaan biasa. Guru bukan hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga memiliki tetapi juga pendidik generasi bangsa. Menjadi guru adalah sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Selanjutnya. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi PLP 2 yang dapat saya sampaikan ini adalah kegiatan PLP 2 ini merupakan mata kuliah yang memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman melalui alur sistem yang diterapkan baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan di luar mengajar sebagai upaya dalam pembentukan kualitas diri untuk menjadi guru yang profesional. Kegiatan PLP 2 memberikan manfaat sebagai wadah menguji kualitas kemampuan dalam mengajarkan disiplin ilmu yang kita miliki, serta sebagai parameter sejauh mana kemampuan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran, menyampaikan materi geografi, menghadapi siswa, serta mengelola kelas dengan baik agar pembelajaran geografi berjalan efektif. Dalam kegiatan yang dilakukan, selama PLP 2, banyak pelajaran yang didapat sebagai upaya peningkatan kualitas diri sebagai calon guru profesional, serta melakukan interaksi positif dengan siswa di Sekolah SMA Negeri 13 Medan. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Berikutlah yang dapat saya sampaikan dari hasil pelaporan ataupun presentasi dari pengenalan lingkungan persekolahan 2 ini di SMA Negeri 13. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.